Nah, kalau berkaca dari data ini, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa jika bisnis kita ingin eksis di dunia online, kita harus aktif di Facebook, di YouTube, di WhatsApp, dan Instagram. Nah, Instagram ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kita memang berkaca kepada market dari bisnis kita. Kalau market kita itu adalah milenial, milenial itu usianya 18 sampai 34 ya. Itu kita mungkin eksisnya di Instagram, kita eksisnya di TikTok. Tapi kalau market bisnis kita lebih luas dan lebih banyak usia 35 sampai 50, kita bisa main di Facebook aja. Nah, Facebook itu ada beberapa fitur. Ada Facebook yang personal dan ada Facebook yang ngiklan berbayar. Dan kalau lebih cepat terakses di Google, bisa buka kita eksis di YouTube. Kita harus sering-sering aktif di YouTube. Nah, ini contoh ya. Jadi saya ini sekarang sedang membangun yang namanya sekolah bisnis online, namanya Tajir Business School. Nah, ketika orang buka Tajir Business School, langsung ada nih beberapa yang review, ada YouTube kita. Nah, jadi di YouTube ini kita langsung promosiin, ada testimoninya, ada video-video. Nah, ini gunanya apa? Ketika orang mencari informasi seputar bisnis kita langsung diakses di halaman satu Google. Jadi trust kita naik, branding kita naik di sini. Nah, saya sedikit menyapa ya, ada yang berdata. Kalau data Mas? Ya. Nah, dari Mas apa Mas? Mas Margo. Dari mana? Dari Jogja. Oh, betul. Nah, ini kita sekali langsung ya, ada online dan offline ya Mas. Kalau boleh tahu Mas, bisnisnya apa Mas? Kalau saya sih ada beberapa aja. Kalau dibilang bisnis ya mungkin baru kecil ya. Kalau awalnya dulu saya ada wisata. Saya jasa pariwisata. Terus kemudian ada juga ini apa namanya, warung susu juga, semacam Mamindo gitu. Spesialkan untuk susu segar. Oke. Itu juga yang terus habis itu ada timbul juga bimbingan belajar. Bimbingan belajar. Bayar kelasnya, belajar sepuasnya. Di mana Mas? Di rumah juga. Oh, boleh. Ya, terus habis itu sama konsultasi hukum juga. Oh, konsultasi hukum. Lengkap ya Mas. Kan basicnya hukum Mas. Iya, mau nggak mau harus untuk jadi seorang advokat harus hukum minimal. Berarti basicnya sarjana hukum ya? Iya. Oke lah. Nah, hari ini balik ke slide dikit ya. Tadi jelasin. Nah, hari ini kita bahas Facebook Ads Mas. Jadi kita ini di Tajir Business School ini setiap Senin sampai Kamis akan selalu ada materi. Untuk kelas gratis itu, kalau Senin itu YouTube Marketing. Nah, kemarin YouTube Marketing. Nah, kalau Mas mau lihat nanti kita ada rekaman video kelas kemarin, nanti saya kirim. Kalau Selasa itu Facebook Ads, hari ini Facebook Ads. Udah pernah ngiklan di Facebook Mas? Iya, Facebook biasa sih. Kalau Facebook biasa. Ads-nya belum ya? Nah, kalau Rabu itu kita materinya dropship atau bagaimana berbisnis tanpa stok produk. Nah, kebetulan kita dari kantor nyediain produk Mas tanpa nyetok tapi bisa jualan. Nah, itu nanti harinya di materinya di hari Rabu. Terus hari Kamis itu affiliate marketing. Bagaimana kita mereferensikan link terus dapat income. Nah, itu nanti di hari Kamis. Nah, trik-trik bisnis online lah. Dan nah, ini ada yang berdatang nih, Mbak Widya. Halo Mbak Widya. Mbak Widya dari Jakarta juga. Hari ini ramai nih dari Jakarta. Ada Pak Iwan. Halo. Nah, ada Pak Iwan Jakarta, Mbak Depok, Mbak Widya Jakarta. Nah, hari ini kita bahas Facebook Ads ya. Diulang dikit lagi ya Pak. Nah. Ya, nggak apa-apa. Ada yang berdatang juga. Nah, ini perkenalkan dikit nih. Nama saya Muhammad Dadan Kurnia. Sampai sejauh ini udah 6 tahun sih di dunia digital marketing, dunia bikin web, iklan di Facebook, di Google. Saya juga main di copywriting atau nulis skrip jualan sama content writer di bikin web. Nah, saya juga ini beberapa web saya juga hobi nulis Pak. Nah, ini web saya ini tentang pendidikan malah, informasi beasiswa S2,
Terus dunia digital marketing juga saya tulisin di sini. Ini khusus web yang saya hobi belajar, saya tulisin lagi. Terus saya juga hobi jalan-jalan. Di sini saya ceritain cerita personal story keliling Indonesia itu udah 23 provinsi sama mampir ke Malaysia dan Singapura juga. Nah, ini juga web saya lagi bangun sama teman nih, yukitaproject.com. Fokusnya di event management dan consulting. Terus saya juga lumayan eksis di YouTube. Nah, makanya saya buka Senin tuh YouTube marketing karena ada trik-trik buat cepat dapat duitnya dari YouTube. Nah, itu nanti ada kelasnya di hari Senin. Terus ini beberapa klien website yang saya handle. Ini partner-partnernya. Nah, ini langsung kita bisa ke dunia online. Kayaknya Mas sudah nggak asing lagi lah bisnis online tuh udah biasa sih, kita udah sehari-hari ya. Kita emang udah pada go online. Nah, untuk kita lihat riset juga nih sebelum memulai bisnis online. Platform mana yang paling banyak dibuka? Yang paling banyak ternyata itu adalah Facebook nomor 1. Ini situs riset dunia Hootsuite di 25 Januari 2021. Ternyata Facebook, yang kedua itu YouTube, yang ketiga WhatsApp, Instagram itu udah di nomor 5. Nah, ibaratnya mall, mereka ini kan yang paling ramai pengunjung. Kita itu bagaimana caranya kita bisa buka lapak di sini juga, bisa jualan, bisa dilihat mereka. Nah, itu ada trik-trik dan caranya. Kalau Facebook tentunya untuk mempercepat kita harus ngiklan. Itu salah satu trik mempercepat. Kalau YouTube kita bikin video memang gratisan, tapi saingannya banyak. Jadi kita harus benar-benar riset kata kunci yang dicari orang. Nah, termasuk kalau WhatsApp mungkin kita promosi harian pakai status harian, WA story, tapi aktivitas bisnisnya bukan melulu soal jualannya gitu. Nah, jadi itu untuk membangun branding dan trust. Terus ada yang namanya Instagram. Nah, ini kita harus lihat market juga. Kalau market dari bisnis kita itu 18 sampai 34 atau milenial, kita emang harus akses di Instagram. Tapi kalau market kita lebih umum, lebih mainstream sampai ada umur 35 sampai 50, banyakin di Facebook dan YouTube aja. Nah, jadi gitu. Nah, kita juga di kelas sering bikin YouTube. Jadi kalau dibuka nih Tajir Business School, ada kelas replaynya, ada kelas ada testimoni member. Nah, ini per hari ini kita baru jalan 3 minggu. Tapi dengan nama Tajir Business School ini udah nembus halaman 1 Google gitu. Udah banyak kontennya. Jadi orang ketika nyari informasi, kita udah punya brandingnya atau udah punya trust karena udah nembus di halaman 1 Google-nya. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini soal risetnya? Facebook, YouTube, WhatsApp? Mas, itu yang mengenai kelas WhatsApp atau Instagram kapan? WhatsApp sebenarnya WhatsApp belum, tapi di setiap kelas itu kita pasti nge-review promosi WhatsApp itu seperti apa. Termasuk kalau kita di kelas YouTube, kita juga harus update status di WhatsApp. Contoh nih, saya juga biasanya kalau ada kelas minimal selfie terus update kegiatan bisnis hari ini. Nah, itu salah satu WhatsApp marketing itu bagaimana kita nge-review aktivitas bisnis kita. Jadi nggak harus jualan langsung, tapi aktivitasnya yang kita review. Misalnya nih, Bapak tadi ada jualan di Tokopedia, produknya apa, Pak? Suaranya mute, Pak. Bentar suaranya. Oh iya. Ada penahan angin AC. Penahan angin AC, Pak. Nah, itu nanti bisa dibikin di WhatsApp status. Misalnya Bapak dapat pembeli dari Balikpapan. Nah, itu nanti kan barangnya bakal di-packing tuh. Di-packing tuh difotoin, alhamdulillah dapat orderan dari Balikpapan melalui Tokopedia gitu. Nah, ternyata di dunia online kita harus bertatap muka, tetap bisa loh bertransaksi. Yang penting kita punya trust atau branding. Nah, itu yang diupdate kalau bisa setiap hari. Jadi kalau kita di kelas itu YouTube tiap hari, WhatsApp status tiap hari, Facebook status tiap hari. Tapi ceritanya dibedakan. Nah, jadi nanti kuncinya itu ada di kita nge-review fakta tapi dibalut sama cerita biar lebih emosional. Karena orang Indonesia itu suka yang sama yang namanya cerita, yang namanya drama itu orang Indonesia itu suka gitu. Nah, itu yang kita mainin di tiap hari untuk bangun branding. Ya, oke. Mas minta selfie dulu, Mas. Minta tolong. Apa dari
Sini aja. Foto. Selfie. Nah, ini contohnya nih, setiap kelas kita pasti foto, pasti selfie. Nah, biasanya foto seperti ini saya upload di WhatsApp story sama Facebook status. Nah, tapi ceritanya dibedain. Nah, misalnya hari ini kedatangan Mas Margo nih. Nah, ada beberapa lini bisnis gitu. Dia punya bimbel juga, dari konsultan hukum juga gitu. Nah, itu nanti diupdate di status sama WA-nya. Jadi orang itu suka lihat yang eksis kali ada aktivitas, tapi nggak melulu soal jualannya gitu. Nah, itu trik-trik di WhatsApp dan Facebook status, Facebook personal itu sama. Jadi nggak harus to the point langsung jualan. Beda sama YouTube. Kalau YouTube kita lebih baik langsung jualan, karena kata kunci orang yang nyari adalah orang yang butuh. Jadi to the point kalau YouTube. Jadi beda platform, cara bermainnya itu beda gitu. Nah, hari ini kita bahas fokus di Facebook Ads. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita pakai Facebook Ads? Saya nggak, Mas. Lebih kali ya. Jangkauannya lebih besar. Jangkauan lebih besar. Terus ada yang bisa jawab? Selain itu ada nggak, Mas? Pak Iwan, Pak. Lupa. Bisa. Jangkauannya apa ya? Sama juga kalau nggak salah itu dikelola sama Facebook. Dikelola sama Facebook. Ya. Iya. Dikelola sama Facebook. Nah, terus lebih tertarget. Ya, sasaran lebih tertarget karena berdasarkan umur. Bisa memilihkan produk yang kita iklankan di situ itu cocok kepada sasarannya siapa, hanya sampai ke situ juga. Sampai ke situ, ya. Benar-benar. Nah, hari ini kita bakal praktek tuh. Teknisnya seperti apa sih menentukan target market yang benar-benar sesuai gitu. Ya benar, tadi ada yang jawab ya, bisa kita langsung memasar target market yang tepat. Nah, ini jawabannya kenapa Facebook Ads. Kita bisa menjangkau pasarnya lokal, domestik, atau internasional. Nah, ini berkaca sama bisnis kita dulu. Bisnis kita ini marketnya cocok kemana? Misalnya kita punya produk yang siap nih dijual ke banyak kota. Ya udah kita coba iklanin di kota-kota lain. Nah, terus bisa internasional juga. Kalau kita punya produk, Indonesia kan sebenarnya lahannya tempat ekspor ya. Dulu zaman-zaman dulu tuh orang nyari cengkeh, pala, kopi itu di Indonesia. Nah, kita tuh sebenarnya udah ada sedikit risetnya lah. Oh, ternyata orang Eropa tuh butuhnya apa gitu. Komoditas apa yang mereka butuhkan. Nah, itu bisa kita iklanin. Misalnya kopi bisa kita iklanin ke Eropa atau Amerika gitu. Nah, kita juga menjaring calon pelanggan itu potensial karena benar-benar tertarget itu lokasinya, usianya berapa, gender laki-laki atau perempuan, dan minat serta perilakunya. Biayanya lebih murah kalau kita dibanding kita ngiklan itu di koran, di TV itu jauh lebih mahal dengan jangkauan orang yang sama. Nah, makanya di Facebook jauh lebih murah dan tertarget. Formatnya terlengkap, dan yang lebih terpenting, kita tuh sebenarnya menjaring mereka tuh menuju WhatsApp kita. Karena nanti goalnya adalah di WhatsApp itulah kita bangun yang namanya kolam database kita. Nah, kalau di dunia digital, mata uang itu adalah database. Mungkin kalau di Amerika mata uangnya dolar, di Indonesia mata uangnya rupiah. Kalau dunia digital kita harus punya banyak database. Database itulah yang menghasilkan uang kita ke depannya. Entah itu hari ini atau besok dan seterusnya. Kita punya database sendiri. Makanya walaupun udah lancar penjualan nih dari marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, usahakan kita juga bangun kolam sendiri. Karena kalau marketplace itu mereka yang punya data. Kita nggak bisa apa-apa ketika mereka bikin peraturan baru, regulasi baru, kita bisa dengan gampangnya itu bisa kalah gitu. Tapi kalau kita punya database sendiri, WhatsApp dan email, nah kita bisa nentuin nih untuk kolam kita itu kapan kita waktu promosinya, kapan kita kasih free ongkir dan sebagainya. Nah, itu gunanya kalau kita punya database sendiri. Goalnya iklan itu adalah WhatsApp. Nah, ini materi inti Facebook Ads. Buat yang benar-benar baru ngiklan itu dari awal ya, bikin halaman Facebook atau fanspage. Terus yang kedua, kita setting pembayarannya.
Yang ketiga ini kita setting audience. Nah, itu target market yang kita setting. Umurnya berapa, gendernya laki-laki atau perempuan. Terus tadi ada perilakunya dan minatnya apa. Nah, itu nanti kita langsung praktek. Nah, untuk 4, 5, dan 6 nih agak sedikit teknis. Kayaknya waktunya nggak terkejar, jadi kita sampai 3 aja. Sama yang keempat dikit, tujuan-tujuan iklan nanti bakal direview juga. Nah, iklan penting sih tujuan iklan itu. Nanti kita review satu-satu. Nah, tahap pertama kita bikin page atau halaman Facebook. Ada yang udah punya halaman Facebook? Atau sekalian mau praktek bareng-bareng dari nol? Nah, kita langsung ya buka facebook.com. Nah, tahap pertama itu adalah membuat fanpage atau halaman Facebook. Nah, itu ada Bapak mau nyatet ya, Pak? Nah, ini Pak, tahap-tahapnya, Pak. Boleh dicatat atau difoto? Kalau teman-teman mau foto dulu boleh materinya, atau dicatat dulu juga boleh. Ini tahap dari nol, dari yang belum ngiklan sama sekali. Sudah punya tapi masih bolong-bolong update-nya. Hehe. Nah, itu Mbak Widya masih bolong-bolong. Dikaitkan, Mbak, Instagram sama Facebook fanspage-nya. Jadi setiap postingan Instagram terposting juga di fanspage atau halaman Facebook-nya. Jadi bisa sekalian. Jadi nggak bolong-bolong lagi. Tapi memang kalau kayak Facebook apa gitu memang sebaiknya satu jenis satu Facebook atau bisa untuk semua jenis. Nah, kalau personal kan kita nih, tapi kalau fanspage nanti kalau bisa dibeda-bedain aja. Karena Facebook tuh benar-benar sesuai target marketnya. Kalau dicampur nanti kita yang bingung sama target marketnya kan. Oke, bentar. Nah, buka Facebooknya masing-masing. Terus kalau mau bikin halaman atau fanspage, tinggal klik aja nih bagian tambah. Nah, ini atau buat, ini ada yang tulisannya halaman, atau kalau bahasa Inggrisnya fanspage. Tinggal klik aja bikin baru. Nah, ini buat yang belum bikin. Nah, bikin baru itu bikin nama halamannya apa? Misalnya nih. Apa? Yang bagian tambah ini Mas, plus ada nggak? Coba. Oh, halaman itu ada di. Bentar. Ya, halaman. Terus ada nanti tulisannya tambah baru. Nah, misalnya mau dibikin, ya itu langsung dibikin nama bisnisnya atau dan dibikin nama komunitas untuk menangkap market dulu. Kalau kita udah bisnis yang udah terkenal, boleh langsung nama bisnisnya atau boleh nama komunitas. Itu apa nama halaman berarti ke apa namanya pasar kita itu berpengaruh. Jadi dia kalau memang sesuai target market namanya, jadi respon orang juga lebih cepat gitu. Misalnya ini saya bikin komunitas bisnis dari rumah gitu. Nah, itu cepat tuh pertumbuhannya karena namanya umum kan. Lebih umum. Ini sebulan saya dapat sampai 1.000 orang yang follow. Ini cepat nih, termasuk cepat. Nah, bisa aku coba bikinnya konsultasi hukum gitu ya. Itu umum kan ya. Lebih umum. Nah, itu juga jadi benar-benar menangkap target market. Terus agak dibedain, bisa main per area gitu, atau misalnya konsultasi hukum Klaten atau Jogja, biar TKP kita lokal gitu. Karena kalau misalnya tadi terlalu umum, udah banyak yang pakai, orang bingung kan. Nah, atau misalnya konsultasi hukum ID gitu. Nah, jadi ada lebih spesifik dikit. Nah, itu tadi bikin fanspage ya. Nah, jadi ada dua cara ya bikinnya tuh pakai nama yang umum atau pakai nama bisnis kita. Saya juga pernah bikin pakai nama bisnis kita sendiri. Nah, saya juga punya bisnis travel juga. Nah, ini langsung pakai nama sendiri aja, nama brandnya.
Jadi ketika orang nyari, kita langsung ada nih. Di Facebook ada, di Instagram ada, di Google Maps tadi juga udah didaftarin. Google Businessku. Nah, ini ada di sini. Google Businessku, terus ada di Facebook dan Instagram. Nah, ini Facebook. Jadi kita mainnya ngepung gitu, marketingnya memang banyak platform kita ngepung. Jadi kemanapun customer kita ada gitu. Kalau di online emang harus kayak gitu sih. Itu yang di bawah halaman tulisnya apa ya, Mas? Oh, untuk halaman baru ya, Pak? Ini ya? Kita mulai dari barang-barang aja. Oke. Nah, ini kategori bisnis bisa dibikin produk atau layanan. Nah, misalnya saya bikin baru nih. Generasi sehat. Nah, ini komunitas gitu kan. Komunitas generasi sehat. Nah, kategorinya bikin aja produk atau layanan. Ini blog pribadi ini punya Blog pribadi juga bisa, produk atau layanan juga bisa. Nah, itu baiknya gimana? Hah? Baiknya gimana? Ini mau bikin layanan aja ya? Iya. Apa yang konsultasi tadi? Oh, berarti produk atau layanan. Produk atau layanan. Nah, ini keterangannya dikit aja. Kami adalah ini gitu. Bawahnya produk atau layanan itu ada keterangannya. Iya. Keterangannya, terus klik buat halaman. Nah, ketika halaman udah dibuat nanti bakal mengarah ke halaman yang udah jadi seperti ini. Nah, setelah ini jadi, nah ini kan masih kosong nih foto-foto ini. Kita bisa bikin logonya pakai Canva. Situs web. Kalau kita punya web itu ya masukin itu. Kalau nggak punya web kita bisa lewatin. Sudah punya, Pak? Ya. Nggak apa, tinggal dibikin. Mana sih? Belum bayar ya, yang gratis. Yang WordPress ya? Bisnis site. Bisnis site yang dari Google My Business. Nah, itu bisa di input nanti. Sepertinya itu. Nah, ini setelah bikin halaman, tadi Mas input ini ya, informasi. Nah, di bagian foto profil bisa pakai Canva, buka canva.com. Terus di sini kan ada create design nih. Terus ada logo. Nah, di Canva ini bakal mencarikan template logo yang sesuai dengan selera kita gitu. Beda. Kita bikin tab baru, buka canva.com. Nah, di canva.com ini gratis desain. Jadi kita bisa tentuin desain apa aja nih contohnya nih. Nah, ini nanti kita tinggal ganti aja nama bisnis kita apa di sini. Misalnya ABC Store. Nah, ini pakai Canva. Terus warnanya bisa kita main-mainin nih. Mau pakai warna kuning, mau pakai warna merah. Nah, ini bisa. Ini kayak dendeng balado jadi ini warna merah. Nah, setelah logonya selesai tinggal di download. Mas, itu kategori isinya apa ya, Mas? Untuk kategori produk atau layanan, Pak. Produk atau layanan. Iya. Terus kalau keterangan? Keterangan kita isi seputar bisnis kita aja. Kami adalah misalnya, kami merupakan store yang menjual apa gitu. Atau kami merupakan sebuah komunitas yang berasal dari kota mana gitu. Nah, buka canva.com. Terus ini ada pilihan create design. Nah, kita bisa pilih logo. Ketika logo nanti kita bisa ambil template-nya.
Desain itu yang gimana? Create design, coba lihat di handphone. Sudah daftar, coba bawah. Oh, atas dikit. Buat atas lagi. Yang buat desain baru. Atau buat habis isi keterangan langsung ketik buat halamannya, Mas. Logo ya? Iya, logo. Nah, itu diklik. Tinggal dipilih. Gimana Pak? Ya, habis buat keterangan, terus buat halaman. Ya, buat halaman. Nah, ketika buat halaman nanti bakal diarahin ke edit foto ini kan, edit foto profil dan foto slide yang di belakang. Oh, jadi berarti tambahkan foto profil ya? Ya, tambahkan foto profil. Kalau sudah punya logo tinggal ditambahkan. Kalau belum, nanti bisa pakai canva.com untuk bikin logonya. Nah, kalau yang jago desain tuh Mbak Widya jago desain tuh. Udah keren desainnya. Udah tahap bikin logo ya, Mas? Tahap bikin logo ya. Nah, ini bisa dimainin nih warna-warnanya nih. Ada beberapa warna, ada beberapa tulisan, bisa diganti tipe-tipe tulisannya. Nah, ini bisa langsung praktek aja lah. Kita adalah sebuah komunitas generasi sehat. Nah, ini ketik buat halaman. Nah, ini tambahkan foto profil. Kalau sudah punya foto bisa ditambahkan, kalau belum pakai ini Canva. Canva nyarinya di mana, Mas? Buka tab baru Pak di samping. Oh. Iya. Terus ketik canva.com. Ya, canva.com. Harus login dulu atau harus daftar dulu nih kalau di Canva. Tapi daftarnya gratis nih. Foto profil bisa diganti-ganti ya, Mas? Bisa. Seperti Facebook. Jadi bisa diganti-ganti. Setelah itu simpan. Simpan. Habis simpan masuk ke mana? Ini ada webnya. Ada. Bisa pakai web ini. Pakai tajidwi.com. Nah, ini bisnis barokah. Itu semua? Iya, itu semuanya. Nah, ini contoh saya bikin komunitas generasi sehat. Nah, ini kan langsung disimpan nih, Pak. Ini belum rapi. Nah, gini. Nah, setelah disimpan, bakal tampil seperti ini. Nah, ini ada pilihan tambahkan tombol. Nah, nanti saran saya WA-nya di-update ke WA bisnis ya. Kalau udah punya WA bisnis, tinggal di-input aja nomornya di sini. Nah, ini ada kirim pesan WhatsApp, supaya WA kita benar-benar langsung terdaftar di halaman Facebook ini. Oh gitu. Oh, gimana? Nggak usah diisi untuk apa ini? Oh, itu nggak usah. Itu coba di close. Coba di close aja, ambil yang free, nggak usah yang premium. Nah, jadi Canva itu ambil yang free-nya aja ya. Walaupun dia nanti nawarin premium, di close aja. Nah, ini kan ada nomor nih. Kalau sudah daftar WA bisnis, tinggal di-input nomornya di sini. Itu buat nama pengguna perlu nggak, Mas? Buat nama pengguna perlu, tapi kalau masih baru, kita agak
susah namanya karena udah banyak yang punya. Misalnya nih, bisa aja sih kita bikin kayak ini generasi simple. Buatnya bagaimana Mas caranya? Nah, tinggal diklik aja nih di tulisan buat nama pengguna. Oh gitu. Tinggal diklik dibikin. Tapi biasanya susah kalau masih baru. Oh gitu. Jarang-jarang Facebook menerima, biasanya setelah 100 follower atau 100 like baru kita bisa ganti nama pengguna. Nah, yang pertama-tama tuh tambahkan aja tombol dulu. Ya, oke. Nah, ini tombol pesan WhatsApp. Nah, setelah WhatsApp ditambahkan, kita bisa undang teman-teman terdekat kita dulu nih. Undang supaya fanspage atau halaman Facebooknya tumbuh secara natural. Ini bisa diklik semua, terus bisa dikirim undangan. Edit tombol halaman itu pilihnya yang mana, Mas? Kalau edit tombol apa, Pak? Halaman itu yang mau tambahkan tombol. Pilih yang mana? Pilih yang WhatsApp, kirim pesan WhatsApp. Kirim pesan WhatsApp. Oh ya. Tapi ini WhatsApp-nya harus sudah yang bisnis, WhatsApp bisnis. Kalau belum? Kalau belum nanti diganti aja download WhatsApp bisnis terus input nomor WhatsApp kita ke WhatsApp bisnis supaya bisa akses di fanspage, halaman Facebook. Kalau WhatsApp biasa belum bisa ya? Kalau WhatsApp biasa dia nggak connect kalau ke Facebooknya. Oh gitu. Tapi masukin dulu nggak apa-apa dong. Nanti tinggal kita install ganti. WhatsApp. Atau nanti setelah WhatsApp-nya WhatsApp bisnis baru dimasukin. Karena kalau masih WhatsApp personal dia nggak connect. Oh. Jadi tunggu aja. Install. Tunggu daftar WhatsApp bisnis dulu. Nah, ini kan udah kita undang teman. Setelah undang teman, kita bikin postingan pertama dulu. Jadi jangan langsung iklan ya. Karena nanti kalau langsung iklan, Facebooknya bisa nolak iklan kita. Karena kita masih pendatang baru di sini. Nah, kita langsung bikin postingan. Postingan ini biar nggak susah, kita sesuaikan nih. Produk kita atau bisnis kita, target marketnya siapa. Nah, misalnya ini adalah komunitas tentang kesehatan. Kita ambil berita dari detik.com atau media-media berita lain yang memberitakan tentang kesehatan. Jadi masih relate atau masih terkait sama audiens kita. Misalnya nih, tentang kesehatan. Atau manfaat olahraga. Nah, nanti berita-berita ini kita posting di halaman Facebook. Kita goalnya Facebook itu tetap kita bangun interaksi dulu, jangan langsung jualan, tapi bangun hubungan dulu. Ini udah di-record ya, Mas? Iya, ini di-record, Pak. Nanti dikirim juga rekamannya. Iya, iya. Saya mau tahu langkah-langkahnya tadi caranya dari buat fanpage. Oh iya, tadi agak cepat ya. Nah, ini mana kita cari berita-berita yang terkait sama target market kita. Nah, ini sebenarnya bisa juga nih. Saran Aderai bagi yang ingin menurunkan berat badan tanpa olahraga. Nah, ini tinggal di-copy aja halaman beritanya. Di-copy, terus di-paste di Facebook kita tadi. Nah, kalau bikin fanpage itu bisa beberapa nggak, Mas? Bisa, Pak. Saya punya 10 atau 11 di sini lebih. Ini banyak nih. Oh, gitu. Ya, jadi masing-masing produk bisa bikin fanpage masing-masing. Bisa. Jadi nanti beda market dibedain aja fanpage atau halamannya. Supaya kita nggak bingung, biar nggak bercampur-campur. Nah, ini tadi kan bikin postingannya, kita copy dari artikel tadi. Nah, ini kan langsung ada nih gambarnya di sini. Nah, judulnya kita kasih sedikit kalimat pengantar menuju berita ini. Nah, misalnya ini judulnya adalah saran Aderai bagi yang ingin turunkan berat badan tanpa olahraga. Kalau ini mau informasi nggak bisa ya? Nomor WhatsApp ya? Informasi koordinan ini.
Itu udah WhatsApp bisnis ya? Oh iya, udah. Udah ya, berarti tinggal nunggu kode. Oh, udah. Kode coba klik. Nah, ini kan udah ke situ kan. Tinggal kita isikan kan. 951. Tapi nggak bisa. WhatsApp. Is already. Oh, udah pernah connect ke ini lain. Apa itu? Udah pernah connect ke halaman lain, fanpage lain. Nah, itu nanti bisa diakalin dengan kita bikin link menuju WhatsApp. Nah, nanti setelah ini saya jelasin dikit. Berarti ini gimana Pak yang aku bikin ini? Di skip aja dulu, nanti baru kita ganti. Berarti mungkin kayak aku pernah bikin aja. Itu aja yang diterusin. Yang mana? Yang sekarang yang baru. Yang ini tadi. Yang baru. Nah, setelah bikin fanpage kan postingan pertama nih. Kita ambil aja salah satu media berita, kita posting, terus kita tambahkan sedikit kalimat kita di sini. Nah, saran Adrai bagi yang ingin turun berat badan. Semoga bermanfaat ya. Jadi kita benar-benar secara natural bikin postingan pertama, bangun interaksi dulu ke orang-orang. Nah, ini ada tadi dari Mas Margo, ini juga bagus nih. Kalau yang belum punya WhatsApp bisnis atau WhatsApp-nya sudah connect ke halaman lain kan nggak bisa connect ke halaman baru ini. Nah, ini tinggal diklik, tambahkan tombol, ambil yang hubungi kami. Nah, jadi di bagian hubungi kami ini, kita bikin situs web yang isinya adalah nomor HP kita. Caranya gimana? Caranya itu ketik wa.me /62. Nah, garis miring nomor HP kita. Nah, ini bagaimana caranya membuat link website tapi tujuannya langsung ke alamat WA. Oh, yang ini ya, yang wa.me. Iya, masukkan situs web. Situs web ini WA gitu aja. Iya, masukin WA. wa.me /62. Nah, bahkan nanti di laptop ini bisa kan tadi input wa.me ya, wa.me. Nah, ini kan ketika kita enter, dia bakal mengarah ke WhatsApp kita. Nah, ini bisa kita bikin auto text-nya. Caranya gimana? Nah, setelah menuju ke halaman ini, nanti kita hapus di bagian teks, terus diganti teks sama dengan halo admin. Nah, jadi halo plus itu spasi. Jadi kalau mau spasi itu pakai plus. Halo admin. Nah, ketika kita ketik, bakal ada nanti auto text menuju WhatsApp. Nah, jadi ketika mereka klik link tersebut, nanti ada teksnya halo admin gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu wa.me nomor HP kita, tapi diawali 62, bukan kosong. Jadi 6288 2169 gitu. Nah, ketika kita tekan enter, nanti halaman tujuannya seperti ini. Nah, kita hapus nih di bagian teks sama dengan. Nah, di bagian teks ini kita bikin sama dengan. Teksnya apa? Kita bisa ketik halo admin gitu. Nah, spasinya tinggal pakai plus aja. Nah, link inilah yang akan kita kopas. Link ini yang akan kita copy menuju ke alamat tujuan dari website fanpage tadi. Nah, ini. Udah tinggal disimpan. Nah, tombolnya udah jadi. Postingan pertama udah. Nah, saya kasih praktek dikit lah 2 atau 3 menit. Ambil ini bikin yang itu lanjutannya seperti ini. Lanjutannya itu ya. Coba lanjutkan. Nah, ini kan langsung tadi nih. Nah, coba dikembalikan, nggak usah ke WhatsApp tapi tombol. Mana tadi? Coba kembali. Nah, ini kan tombol nih. Oh, oke. Ambil yang pilihannya menuju website. Ambil menuju website, baru dimasukkan nomor WA kita di situ. Pakai wa.me. Website. Itu yang apa itu? Link. Tambahkan tautan ada nggak? Ajari singkatnya, hubungi kami. Oh, ini nggak ada yang coba daftar.
situs web. Ini yang ke WA gitu aja. WA.me aja. Nah, ini saya kasih waktu 5 menit ya buat praktek. Gak apa-apa diisi fanspage-nya pakai postingan-postingan yang masih terkait sama target market. Terus diundang aja teman-teman terdekat di sini. Teman-teman terdekat kita. Sama edit tombol ini bisa pakai wa.me ini. Yang link menuju ke website tapi pakai wa.me. Terus yang ini kayak nama pengguna tadi berapa? Nama pengguna itu bisa coba, tapi sebaiknya setelah 100. Oh gitu ya, berarti ya ini berarti lewatin dulu aja berarti. Lewatin dulu. Kita yang kemana sekarang? Baru langsung bikin postingan pertama. Ini ya. Ya. Postingan ini. pertama. Itu boleh kita posting sendiri atau ambil aja media berita ya. Oh gitu. Biar kita kalau kita nggak punya ide kan. Kalau pakai webnya kita aja nggak apa-apa. Boleh. Teman-teman jangan lupa ya kunci web ini untuk presentasi gitu. Itu untuk posting ketiknya gimana Mas? Edit kirim pesan apa buat postingan? Bentar Pak, lagi ke belakang sebentar Pak. Oke. Ada pertanyaan. Bisa nih pertanyaan Mas ya. Apa? Gini ya. Nah itu juga bisa. Terus nanti bisa dipakai kata pengantar. Di ini ya. Di bagian atasnya. Biar jadi sekomunikatif mungkin kalau di fanspage ini untuk di awal. Sama seperti main di Instagram sih. Nah ada pertanyaan lagi nggak dari Mbak Nisa, Mbak Widya, Pak Iwan? Ini tadi Mas setelah jadi fanpage-nya ada namanya, terus kan tadi Mas bilang buat nama pengguna itu nanti setelah 100. 100 suka. Terus ini sekarang ini kan tadi tambah tombol ya? Ya. Tambah tombol udah berubah jadi promosikan. Itu nanti saya mau ganti yang WA bisnisnya gimana? Oh, tinggal di ini Pak, edit tombol. Edit tombol. Gimana tuh edit tombol tulisannya? Postingan. Itu nggak usah. Kabar beranda aja. Bagikan di korban. Karena nanti kalau promosikan kita bayar iklan langsung. Kena itu ya. Ditawarin iklan. Cuma kalau nggak ada saldo dia nggak nyedot sih. Udah ketemu Pak? Belum. Oh belum ya? Adanya promosikan kan di atasnya edit kirim pesan. Edit tombolnya sebelah mana ya? Yang bagian kirim pesan ya? Oh ini promosikan ini. Ini promosikan terus di atasnya ada tulisan edit kirim pesan. Coba diklik. Oh, uji tombol sama edit tombol ya? Ya, diambil yang edit tombol. Nanti baru diganti itunya. Baru diganti hubungi kami bisa pakai wa.me aja. Oh, pakai wa.me. Biar langsung. Sekarang bisa diketik wa.me. Bisa. Walaupun belum 62 dilanjut nomor HP. Walaupun belum itu. Walaupun belum WA bisnis. Jadi dia kali ini bisa pakai wa.me. Oh, jadi wa.me _62 nomor HP. Ya, 628 nomor HP XXX. Nah, setelah itu simpan. Nah, simpan ya. Setelah disimpan, kita coba uji tombol. Apakah sudah benar-benar connect atau enggak. Nah, ini tinggal diklik aja uji tombol. Terus
Oh, ternyata benar mengarahnya ke WhatsApp, berarti udah oke. Uji tombol, ya benar arahnya ke WhatsApp. Oke, berarti udah oke. Nah, itu kalau mau continue to chat apa open WhatsApp apa cancel? Nah, itu lanjutkan ke chat. Ini kan posisinya sebagai customer atau pelanggan kita kan, mereka bakal ngeklik di sini. Ya, tapi ini kalau ini nanti harus ke WA bisnis dulu ya? Kalau ini enggak, ini pakai WA personal juga udah bisa. Oh, bisa. Jadi, ketika mereka ngeklik, langsung mengarah ke WA kita. Ya. Jadi ini cancel aja dulu ya? Ya, itu di cancel aja. Terus kalau mau ganti teks itu tadi Mas bilang di mana pada saat apa? Oh, oke. Itu pakai laptop, bukanya gini nih, wa.me/62 kan lanjutnya nomor HP. Nah, di sini kita tekan enter. Ketika enter, linknya bakal panjang gitu. Ini tambah wa.me nomor HP nomor 62 nomor HP. Terus enter. Terus enter. Itu sudah oke ya. Nah, itu baru. Di belakangnya ada istilah teks dihapus tuh sampai teks aja ya. Iya. Tinggal bikin postingan juga udah. Berarti udah selanjutnya setting pembayaran sama setting markup. Nah, ini Pak, teks sama dengan. Terus isinya apa, Mas? Sama dengan. Nah, ini bisa di custom nih sini. Halo. Plus saya. Nah, gitu. Saya mau apa nih? Halo, saya mau beli produknya gitu. Nah, jadi gunanya plus ini sebagai spasi. Nah, ini kita custom kata-katanya. Ketika enter, bakal ada tulisan auto text di sini. Nah, ini. Jadi bisa kita custom. Ini pembeli yang klik yang buat apa kita yang buat ya, Mas? Kita yang buat. Jadi ketika calon pembeli yang buat apa kita yang buat? Kita yang buat. Jadi ketika mereka ngeklik sudah ada tulisan otomatisnya supaya kita tahu oh ini orang datangnya dari mana gitu. Klik ini datangnya dari mana gitu. Jadi kita bikin kliknya kata-katanya. Begitu mereka ngeklik kita jadi tahu oh ini orang datangnya dari fanspage atau halaman Facebook gitu. Mesti pakai tambah ya? Iya, mesti pakai tambah, spasinya pakai tambah. Nggak bisa di spasi langsung. API WhatsApp. Dengar. Seru nih pada praktek semua. Iya, pelan-pelan. Terus habis huruf terakhir nggak usah pakai tambah lagi ya, udah ya? Nggak usah, langsung enter ya, Mas? Iya. Oke. Enakan pakai laptop sih lebih fleksibel gitu kan, lebih luas matanya. Ada sih sebenarnya. Ini kalau udah foto profil lanjutkan teman-teman. Foto profilnya udah. Nah itu udah oke. Nanti kita ke poin kedua yaitu bikin. Artinya ini udah cukup gini dulu aja. Udah cukup. Nah paling nanti sehari update gitu aja. Kalau setelah itu habis itu bagaimana, Mas? Nah itu nanti kita langsung masuk ke poin kedua. Poin kedua itu adalah setting pembayaran. Bukan buat postingan dulu. Oh, tadi belum buat postingan ya, Pak? Buat postingan dulu. Oh, buat postingan dulu. Buat postingan tuh kita ngambil berita dari detik.com atau sebagainya dari media-media besar. Kita posting nanti di fanspage-nya. Nah, pastikan berita itu terkait sama bisnis kita nih.
supaya marketnya benar-benar tertarget. Langsung bikin video. Sambil praktek ya saya bikin video nih untuk di YouTube. Oke, halo teman-teman. Hari ini Selasa di 9 Maret kita praktek seperti biasa nih omnichannel. Ada yang online, ada yang offline juga. Sarso nih ada Mas Margo di belakang. Ada Mas Agus, nah Mas Margo ini langsung bawa laptop nih langsung praktek nih. Hari ini kita Facebook Ads ya. Jadi kalau Selasa itu jadwalnya Facebook Ads. Nah, itu di teman-teman online ada Pak Iwan, ada Mbak Dina sama Mbak Widya. Jadi kita sama-sama praktek di sini nih. Nah, ada waktu 5 menit buat memperbaiki page-nya sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang mau ikut kelas kita di Tajir Business School Yogyakarta, bisa chat nomor saya di bawah ini ya. Nah, ini kita ada kelas gratisnya. Nah, tinggal chat aja nomor di bawah ini ya. Terima kasih. Ada. Silakan. Nyampe aja. Nah, jadi saya juga sehari itu bikin satu video YouTube supaya apa, nge-branding dari apa yang kita bangun nih brandnya. Nah, ini jadi langsung muncul di halaman 1 Google, testimoninya, terus kelas review kelasnya, termasuk rekaman kelas hari ini nanti kita upload di YouTube, jadi bisa nonton di YouTube-nya langsung. Oke, untuk fanspage sepertinya sudah oke. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu setting pembayaran atau setting payment. Nah, untuk iklan di Facebook, kita harus saldo seperti itu saja. Jadi kalau kita setting iklan tanpa isi saldo, kalau mau ambil info dari Detikcom, kita klik Detikcom ya, Mas? Ya, klik Detikcom. Ini. Terus saya itunya apa? Copy linknya. Copy linknya, tapi berita yang benar-benar terkait. Misalnya produknya apa Pak yang mau dibikin di fanpage? Yaitu mengenai koin digital. Koin digital. Koin digital. Nah, itu bisa dicari di Google. Seperti Bitcoin segala. Berita tentang itu. Oh, bisa dicari di Google. Nah ini, diam-diam mengenal cara kerja yuan digital, pengganti kertas koin Cina. Nah ini diambil aja berita ini. Nah atau ini nih, harga Bitcoin merangkak lagi nih. Klik. Nah ketika diklik, diambil aja linknya. Linknya dijadiin ini postingan kita. Nah, tinggal di gini, terus nanti bikin, wah keren nih Bitcoin naik terus, ayo teman-teman gitu. Kapan lagi mau mulai? Nah, bisa. Jadi kita bangun interaksi dulu melalui data-data yang ada di berita, karena berita itu kan udah riset kan, jadi nggak sekedar opini gitu. Nah, tadi setelah setting-setting, kan fanspage-nya atau halaman Facebook-nya udah jadi. Itu pelan-pelan dibangun 1 hari 1 postingan, 1 berita. Terus jangan lupa postingannya itu nanti di-share juga ke teman-teman Facebook personal kita biar lebih cepat interaksinya gitu. Nah, yang kedua kita langsung masuk ke setting pembayaran iklan. Caranya gimana? Caranya buka facebook.com/ads manager. Nah, semuanya itu ada di sini ya.
Semua fitur iklan Facebook itu ada di facebook.com/ads manager. Nah, ini saya catatkan aja di sini. Tadi link penting apa aja ya? Situs. Kalau situs desain tadi pakainya canva.com. Terus kalau tadi bikin fanpage, buat postingan pertama, ambil dari media berita. Nah, terus yang link penting selanjutnya untuk setting pembayaran. Putus ya? Iya kayaknya. Oh, kalau aku masih sih, cuma putus-putus. Tunggu respon ini ya. Kalau ini udah. Nah, jadi bukanya itu facebook.com/ads manager. Bakal mengarah ke halaman settingan iklan kita. facebook.com/ads manager. Nah, apa? Setting pembayaran. facebook.com/ads manager. Itu beda lagi di tab baru lagi. Tab baru. Nah, tadi kan Facebook fanspage-nya udah oke tuh. Tinggal diposting harian aja. Nah, selanjutnya kita settingan iklannya. Yang pertama itu setting pembayaran. Facebook.com pakai laptop sih ininya bagusnya. Gitu ya. Karena lebih bagus. Disconnect nih. Disconnect ya? Iya. Sambil ditunggu. Ini untung masih connect nih. Buka facebook.com/ads manager. Oh iya, masih lama loadingnya. Ads manager ya. ADS ya. ADS manager. Sekarang sign up. Sign up atau sign in pakai nomor pakai email Facebook kita. Wah, ini lumayan lama. Nah, dikit ke materi. Nah, jadi review dikit ya. Tadi udah bikin fanpage. Nah, yang kedua itu kita setting pembayaran dulu, biar bisa ngiklan. Yang ketiga nanti kita setting audience atau target marketnya itu seperti apa. Supaya nanti ketika iklan kita udah tahu nih mau mengiklanin ke siapa. Jadi kita bikin kontennya juga kita tahu nih kebutuhan mereka itu apa. Karena kita udah setting nih target marketnya adalah orang-orang usia segini, gendernya laki-laki atau perempuan, minat dan perilakunya seperti apa. Jadi kita lebih gampang untuk bikin sebuah kalimat promosi ke mereka. Karena kita udah tahu karakteristik dan tahu kebutuhannya di mana. Ini sorry Mas, saya agak lambat. Ini habis buat postingan kan saya udah copy dia punya linknya ya Mas ya. Terus habis gitu tambahkan ke postingan Anda nggak? Iya, tambahkan ke postingan. Apa tuh maksudnya? Tinggal ditambahkan aja, Pak. Tambahkan postingan, terus nanti dia bakal posting di profil fanspage atau halaman kita, halaman Facebook. Jadi ini tambahkan ke postingan Anda foto atau video atau dapatkan pesan WhatsApp, nggak usah ya? Nggak usah dulu. Karena goal kita cuma bikin postingan. Langsung terus kirim aja? Langsung kirim dan interaksi. Langsung kirim. Oke. Terus cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya dia langsung muncul di profil. Langsung muncul di profil. Ketika kita posting. Anda gitu. Ya. Ke beranda terus carinya apa? Ke beranda tadi ya. Buka facebook.com, beranda berarti nanti dicek halaman Facebook kita. Nih, di bagian kiri ini ada halaman. Kita cek halaman kita tadi.
Nah, di halaman tersebut kita pilih halaman mana yang udah kita setting untuk dibikin postingan. Klik yang mana? Halaman di sebelah kiri. Mana tadi? Buka beranda. Nah, ini tampilan beranda. Terus ini ada halaman. Nah, diklik halamannya. Buka beranda ya? Ya. Nah, ketika klik halaman nanti bakal diarahkan ke beberapa halaman Facebook yang kita punya. Nah, tinggal dipilih nih halamannya mau yang mana. Sorry, tadi agak bingung nih. Nggak apa-apa, nanti tinggal lihat video replay aja, Tadi Pak. habis buka beranda. Video rekaman kita. Oh iya, oke. Nanti ini ada di YouTube. Iya. Nah, kita kembali ke bagian pembayaran. Nah, ini buka facebook.com/ads manager. Nah, setelah buka ini bakal tampil ke halaman iklan. Nah, buka ini facebook.com/ads manager. Bakal. Nah, di iklan itu poin terpenting itu adalah titik 9 ini. Nah, ini saya bilangin titik ajaib. Semua settingan akun iklan Facebook itu ada di sini nih. Titik 9. Nah, setelah masuk ke halaman ini, klik ini. Nah, jadi kita mau setting pembayaran dulu ya. Nah, di ini klik titik 9, ada bagian pengaturan akun iklan, atau kalau Facebooknya bahasa Inggris itu add account setting. Nah, ini diklik di bagian pengaturan akun iklan. Nah, setelah diklik, cari yang gambarnya ATM di sebelah kiri untuk pengaturan pembayaran. Nah, ini ada pengaturan pembayaran, atau kalau bahasa Inggris Facebooknya payment setting. Nah, ini ketika klik pengaturan pembayaran atau payment setting, di sini ada tulisan tambahkan metode pembayaran atau tambah uang. Nah, ini ada nih tambah dana di sini. Atau di sini juga bisa nih tambah metode pembayaran. Ini diklik. Biasanya kalau yang masih baru tulisannya tambah uang atau tambahkan metode pembayaran. Add payment setting. Add payment method kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu diklik. Nah, ini untuk fitur isi saldo ya. Diklik bakal muncul beberapa pilihan. Ada pilihan melalui Visa, ada pilihan melalui bank transfer. Nah, kita prakteknya untuk pakai bank transfer aja. Nah, ketika pakai bank transfer, kita input nih jumlahnya mau diisi berapa saldonya. Misalnya mau diisi 200.000, kita klik bank transfer, kita tambahkan dana. Nah, ditambahkan dana ini, nah ini langsung Facebook bilang nih, permintaan transfer Anda berhasil dibuat. Selesaikan pembayaran dengan informasi sebelum 17 Maret. Nah, nggak apa-apa langsung praktek aja, tapi nggak usah dibayar kalau memang belum mau ngiklan. Ini untuk tahu aja alurnya seperti apa. Nah, bikin invoice atau tagihan, kita klik mau isi berapa nih, misalnya 200.000. Nah, ini bakal dikasih invoice yang aktif sampai 17 Maret. Kalau kita nggak bayar sampai tanggal segini, invoice-nya bakal hangus. Udah itu aja. Nggak ada tagihan-tagihan lain. Nah, ini untuk kodenya. Dia Bank Permata, jadi nanti kode banknya adalah 013, terus lanjut ke nomor pembayaran. Seperti bank transfer biasa. Nah, ini kadaluarsanya 17 Maret, masih lama, masih 8 hari. Oh, jadi berarti kita harus tahu kode banknya ya? Ini udah langsung dikasih, Pak. Dari ya, kita tinggal cari di ATM kode bank itu bank apa? Bank Terus Permata. nomor rekeningnya dia udah kasih tahu 8556 itu. Ya, ini nomor rekeningnya. Nanti tujuannya adalah nama kita nanti. Oh, jadi semacam virtual account. Nah,
8556. Nah, ini nanti bakal tujuannya adalah nama Facebook kita atau nama kita gitu. Nah, udah setelah itu selesai. Nah, pembayaran Anda sedang diproses. Dana akan ditambahkan. Kalau memang saya udah transfer nanti bakal nambah saldonya di sini. Nah, itu untuk setting payment atau pembayaran. Kalau misalnya kita lupa atau kita nggak bayar, itu tidak menjelekkan nama kita kan? Enggak. Itu barusan saya nggak bayar tuh. Iya, maksudnya besok-besok. Invoice-nya hangus. Tagihannya ya, hangus. Cuma ya hanya invoice hangus saja, tidak istilah kata tidak membuat satu pelanggaran atau daftar hitam nama kita kan ke Facebook. Enggak, itu enggak. Ya. Saya tiap praktek itu bahkan bikin invoice terus tapi nggak pernah bayar. Nah, dan itu nggak masalah sih sama Facebooknya. Karena yang bekerja itu kan mesin ya, bukan orang gitu. Jadi itu nggak apa-apa. Nah, itu tadi setting payment atau pembayaran nih. Panduan pembayaran itu klik tadi kan Ads Manager, terus ada pengaturan pembayaran atau payment setting. Nah, ini tambah metode pembayaran, add payment method, baru input nomor rekening atau kartu debit. Nah, tadi kita langsung bank transfer kan, langsung praktek untuk bank transfer. Nah, itu untuk pembayaran. Yang ketiga, yang terpenting juga setting audience. Nah, ini juga penting. Sorry, Mas. Itu kalau iklan tuh minimal berapa ya? Kira-kira sekarang 20.000 kalau nggak salah ya? Iya, sekarang 20.000 satu hari. Satu hari 20.000. Pernah ngiklan 10.000 sehari dulu masih bisa tuh. 2016, 2017. Kayaknya sekarang 20.000 ya. Sekarang 20.000. Tapi yang terpenting itu hasilnya diukur, terus harinya jangan cuma sehari 2 hari. Karena hari pertama sampai hari ketiga Facebook masih ngeriset. Kan 10 hari. Gimana, Pak? Hari gitu ya? Bikinnya tuh 4 sampai 5 hari, Pak. Ya kalau 200.000 kan bisa sampai 5 hari. Nanti kita tentuin. Kenapa, Mas? Tanggal mulai iklannya sampai tanggal berakhir iklan. Oh iya, itu kalau 200.000 kalau kita minta tentukan 20.000 berarti bisa 10 hari ya? Bisa. Ambil yang paling minimum. Paling minimum kan 20. Kalau punya budget 200 bisa 10 hari. Ya. Pengaturan akun iklan. Ya, pengaturan akun iklan. Kalau budget 200, saran saya bikin 5 hari, Pak. 1 hari 40.000. Nanti diukur hari pertama sampai ketiga hasilnya gimana, hari keempat dan kelima hasilnya gimana. Ya, karena bakal beda. Pengaturan akun iklan. Terus gimana, Pak? Kalau kita mau tentukan target marketnya segala, ini baru ini kan, baru ya. Sekarang mau dikasih tahu. Iya. Nah, ini tahap sama ketiga. Terus kita juga mau tahu kata kunci yang sedang dicari gitu, yang sedang tren gitu. Nah, kalau kata kunci mainnya bukan di Facebook Ads, tapi itu di Google. Jadi kalau kita praktek hari Senin itu kan bikin YouTube, Pak, bikin YouTube ya. Nah, sebelum bikin judul di YouTube itu kita harus riset dulu kata kuncinya. Nah, permainan kata kunci itu cuma ada di Google. Kalau di Facebook yang kita tembakin adalah komunitas-komunitas dari target market. Nah, jadi beda tuh. Kalau kita mainnya di Google, di YouTube, kita riset dulu kata kunci, baru kita posting. Kalau di Facebook yang kita tembakin adalah komunitas-komunitas di mana target market kita itu berada. Contoh, saya jual paket umroh. Yang saya tembakin adalah fansnya Ustadz Yusuf Mansur, fansnya Ipo Santosa, fansnya ustadz-ustadz yang lainnya. Nah, itu. Jadi yang kita tembakin adalah komunitas. Misalnya saya jual produk perawatan atau skincare. Yang saya tembakin adalah artis-artis yang menarik. Misalnya Syahrini. Nah, itu ada beberapa artis yang lain. Nah, itu nanti kita langsung ke prakteknya nih. Nah, itu di bagian ketiga, yaitu setting audience atau target market. Buka pengaturan pembayaran. Ini yang ATM. Pengaturan baru tambahkan.
Setting audience. Nah, ini. Setting audience tuh poinnya tetap di bagian ini ya, Facebook Ads Manager. Masih sama dengan yang tadi. Facebook Ads Manager. Semuanya ada di sini, semuanya ada di titik 9 yang ini nih. Tambahkan metode pembayaran, diklik, langsung input jumlahnya, ambil bank transfer. Nah, untuk bank transfer. Mata uangnya udah rupiah kan? Ada. Coba selanjutnya. Nah, itu tinggal di input berapa. Bikin aja invoice tapi nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Nah, ini jumlahnya nih? Ya, itu jumlah saldo yang mau kita isi, misalnya 400.000. Klik selanjutnya. Udah langsung ada nanti tagihan ke email kita. Yang bisa nentuin siapa? Kita bisa nanti mau dibikin 50.000 juga nggak apa-apa. Itu efeknya sorry kenapa tadi? Apa? Efek pembayaran berapa nominalnya itu efeknya kemana? Jadi budget iklan itu ngefeknya ke orang yang kita jangkau. Oh, artinya ya jangkauan pasarnya ya. Nah, ini yang besar semakin besar jangkauan. Nah, ini langsung kita praktek. Di titik 9 ini setelah buka facebook.com Ads Manager, ada tulisan ini pemirsa. Kalau nggak ketemu nih di bagian yang ini, cek aja paling bawah terus. Cek ke bawah ada pemirsa atau bahasa Inggrisnya audience. Nah, ini diketik pemirsanya di sini. Nah, inilah tempat kita setting untuk target market kita sebelum kita mengiklankan. Tadi ada minta NPWP dilewatin aja, nggak usah diinput. Ini banknya kemana itu? Permata kan, 013. Nanti tujuannya bakal nama kita. Nah, ketika buka pemirsa atau audience, di sini ada tulisan buat pemirsa atau create audience. Ambil yang bagian simpan pemirsa. Kalau bahasa Inggris itu save audience. Nah, ketika diklik simpan pemirsa, inilah pemirsa yang akan kita tentuin. Contoh nih, ada produk nggak yang kita tentuin target marketnya? Ada contoh produk nggak? Kira-kira produknya siapa nih yang mau dijadikan sampel? Itu yang di apa tadi? Yang di mana tadi? Yang di apa namanya, pemirsa. Atas, ya, pemirsa bawah. Nah, misalnya nih saya mau jual produk kecantikan ya. Berarti target marketnya adalah kecantikan atau skin care. Ya, audience. Bukan, pemirsa aja. Atas tadi ada sih. Tuh. Nah, misalnya skincare. Nah, ini bisa ditentuin nih. Di sini lokasinya. Saya mau iklan di Jogja aja deh. Tinggal dibikin Yogyakarta. Ambil yang kota. Nah, ini kita bisa tentuin nih diameter dari lokasi kota kita. Misalnya saya cuma ngambil 25 km. Nah, ini bakal nanti gini seperti ini. Nah, ini memang lebih bagus di riset dulu nih, kita kebutuhan terhadap produk ini sebenarnya ada di mana. Nah, itu penting juga kita riset. Terus umurnya berapa? Nah, ini keuntungannya nih kalau udah punya bisnis konvensional yang udah eksis misalnya 3-5 tahun terakhir, kita tuh sebenarnya udah punya data. Udah punya data pembeli kita itu ternyata yang beli itu usianya adalah 19 sampai 35 atau sampai 40 atau sampai 45. Kan kita bisa punya data sendiri ya. Nah, sebenarnya the real target market kita itu profilnya itulah mereka yang udah transaksi sama kita, udah jadi langganan, pelanggan. Nah, itulah target market kita. Ternyata mereka itu perempuan, ternyata bukan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, ketika udah pilih gender, usia, lokasinya udah tepat, kita masukin bahasanya nih Indonesia. Dan sekarang itu orang Indonesia juga banyak pakai Facebooknya pakai bahasa Inggris. Kita input aja Inggris juga. Nah, ini untuk bahasa. Nah, inilah yang target terperinci. Terperinci ini benar-benar kita bikin detail. Case-nya tadi jual skincare, berarti nah ini misalnya saya jual
produk kecantikan berarti saya iklanin kepada masanya hari ini. Nah, ini ada. Atau nih, ngiklanin, oke kita ganti aja. Pemirsa, misalnya yang saya jual adalah kelas digital marketing. Nah, misalnya saya jual kelas digital marketing. Saya tentuin nih di sini nih minatnya. Minatnya adalah tentunya orang yang suka baca buku, orang yang suka belajar. Nah, ini belajar. Minat, ambil yang minat, pembelajaran, belajar bisnis, orang yang minat belajar bisnis. Terus dalam sebuah seminar atau workshop itu ada elemennya yang namanya motivator, trainer. Nah, trainer itu saya tembakin aja, misalnya ada Pak Tung Desem Waringin. Nah, orang-orang yang minat sama Pak Tung Desem, orang-orang yang minat sama Mary Riana. Nah, terus orang-orang yang minat sama Ipo Santosa. Nah, misalnya udah bingung nih, aduh, udah kehabisan nih kata-katanya, Facebook bakal ngasih saran. Nah, di sini kita langsung tinggal klik, tinggal pilih, oh ternyata ada Pak Mario Teguh, ada Jack Ma, ada orang suka reseller, suka pemasaran digital, orang suka bisnis. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, bisnis, pemasaran afiliasi, periklanan. Nah, itu tinggal diklik. Udah. Setelah itu nanti kita ukur di sini. Oh, pemirsanya 520.000. Nah, ini juga bisa jadi patokan ya. Kalau daerahnya masih Jawa dengan populasi yang banyak, potensi jangkauannya itu kalau bisa 500.000 sampai 1 juta. Tapi kalau kita mainnya di satu kota aja, nggak sebesar ini, atau di satu kota, potensi jangkauannya 100.000 orang aja, atau sebesar stadion GBK. Nah, itu 100.000. Kalau kita mainnya di daerah-daerah, misalnya daerah sebuah kota di Sumatera tapi nggak terlalu ramai kayak Bangka, nah itu di bawah 100.000. Nah, jadi tergantung populasi orang pengguna Facebook tersebut. Nah, sebenarnya kalau untuk daerah Jawa itu dengan potensi jangkauan 100.000 sampai 500.000 itu sebenarnya udah bagus juga. Nah, ini contohnya potensi jangkauan 520.000. Ini iklan kita belum tentu menjangkau mereka semua ya. Jadi yang menentukan kita bisa menjangkau itu adalah budget kita. Nah, normalnya untuk iklan mendapatkan traffic atau lalu lintas kunjungan, misalnya saya punya budget 200.000. Sederhana aja, saya punya budget 100.000. 100.000 itu bisa menjangkau 10% sampai 15%-nya. Misalnya nih, budget saya 100.000, saya bisa menjangkau 10.000 orang. Atau bisa menjangkau 15.000 orang. Nah, gitu. Nah, itu untuk jangkauan. Jadi yang menentukan adalah budget kita. Walaupun potensinya 520.000, saya itu cuma bisa menjangkau tergantung budget. Setelah ini selesai, klik buat pemirsa tersimpan atau save audience. Nah, ketika udah selesai, tinggal kita iklanin nanti ke tahap selanjutnya. Nah, ada pertanyaan nggak untuk setting audience atau target market? Itu tadi gimana? Nah, itu tinggal dibikin aja kotanya. Terus di bawahnya ada detail-detailnya. Laki-laki atau perempuan, terus bahasanya Inggris Indonesia. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Jadi materi kita sampai target market berdasarkan wilayah, usia, gender, demografi, minat, dan perilaku. Kalau buat pemirsa, beri pemirsa Anda nama gitu. Ya. Nama bikin apa gitu ya? Nama target market aja. Terus cari pemirsa yang ada, gitu ya, yang apa gitu tadi ya, kayak Mario Teguh atau apa gitu tadi ya? Itu yang di bawah. Itu yang di bawah lagi.
Yang ada ini bukan ya? Bukan, itu pemirsa yang udah kita simpan kan belum ada kan. Nah itu yang di bawah itu yang di sini bawah lagi penargetan terperinci. Nah itu baru ditembakin target marketnya. Nah kita langsung ke udah habis sih. Jadi hari ini tuh sampai target market selesai. Nah tapi di sini saya ingin sedikit nge-review tentang objektif iklan atau tujuan iklan kita tuh ke arah mana. Nah, itu di sini nih. Ada pengelola iklan. Nah, di bagian pengelola iklan ini ada yang namanya buat iklan. Nah, di bagian buat iklan ini, jadi iklan itu terbagi ke 3 tahap ya. Jadi kita tuh sebelum bikin iklan kita harus tahu nih tujuan iklan kita itu apa. Supaya kita nggak nyesal. Misalnya aku udah ngiklan sekian ratus ribu tapi kok nggak ada penjualan ya. Nah ternyata memang iklan kita tuh tujuannya bukan untuk penjualan. Jadi pada dasarnya iklan itu. Nah di sini nih ada tiga tujuan dari iklan. Yang pertama adalah membangun kesadaran merek. Yang kedua pertimbangan atau consideration. Yang ketiga baru konversi. Nah, tiap tujuan ini goalnya adalah berbeda. Nah, kalau untuk cuma membangun kesadaran merek dan jangkauan, itu kalau istilah konvensionalnya kita pasang banner di sebuah jalan raya atau di mall, pasang banner atau neon box atau videotron. Goal kita bukan penjualan, tapi orang-orang tahu merek dari brand kita. Misalnya Vivo iklan dengan Agnes Monica sebagai model. Nah, ketika kita melihat banner atau baliho itu, goal kita sebenarnya kita nggak langsung membeli HP Vivo, tapi kita cuma sekedar sadar merek Vivo itu bagus loh, brand ambassador-nya ada Agnes Monica gitu. Nah, itu untuk bangun kesadaran merek. Goal kita adalah branding, orang tahu sama brand kita. Nah, brand image. Ya, yang kedua pertimbangan. Pertimbangan ini bagaimana mendatangkan orang menuju ke WA kita atau menuju ke website kita. Nah, ini goalnya adalah kita dapetin database mereka di situ. Mereka di sini mulai nanya-nanya. Jadi market yang udah mulai tertarik sama produk kita. Nah, kalau kita udah sampai tahap ini, kita bisa follow up secara manual via WA. Bisa kita kasih mereka harga diskon hari ini, bonus apa hari ini, itu bisa. Atau kita iklanin ulang dengan strategi yang namanya konversi. Nah, jadi konversi ini ada 2 pilihan nih. Kita bisa pakai WA, kita bisa pakai Facebook dengan mengiklankan ulang ke orang yang udah mengunjungi website kita tersebut. Nah, jadi yang terpenting itu sebenarnya iklan itu ada di tahap pertimbangan ini. Ketika mereka mulai mempertimbangkan, mulai nanya-nanya tentang produk kita, nah itu adalah momen buat kita untuk mereka segera membeli. Nah, di momen itu kita harus punya beberapa strategi kayak keterbatasan waktu, keterbatasan stok, adanya diskon atau bonus hari ini supaya mereka hari ini langsung beli. Jadi nggak harus kita pakai iklan tahap ketiga, bisa juga tahap kedua di sini udah bisa profit. Nah, untuk di awal itu pertama kali iklan kita bisa langsung ke bagian ini nih. Pertimbangan. Kita langsung lalu lintas kunjungan. Jadi nanti iklan kita itu goalnya mereka yang ngeklik iklan tersebut ke WA kita langsung untuk mendatangkan orang menuju WA. Nah, itu sedikit review aja tentang objektif dari iklan Facebook. Nah, kalau untuk teknisnya nanti tinggal ikutin alur karena target marketnya udah ada. Nah, ini tinggal diklik-klik aja. Tinggal dilanjutkan target marketnya, terus tentuin iklannya kapan. Nah, itu tinggal ikuti teknis. Nah, hari ini cuma sampai itu, tujuan iklan dan setting target market. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau terlalu cepat? Kalau untuk rekaman kita nanti bakal saya share ya. Nanti japri aja saya di nomor. Japri aja saya di nomor WA. Japri aja nanti. Ya, 0882 16908055. Atas nama Dadang. Nah, ini bisa di japri.
Lagi langsung praktek ini. Wih, keren. Wajib. Yang kemarin gagal langsung suruh bayar kan? Ya suruh bayar nggak usah bayar, kabur. Nggak apa-apa sih, paling invoice-nya hangus. Tapi nggak bayar nggak transfer. Udah transfer? Enggak dong. Karena aku belum yakin, jadi aku nggak transfer dulu. Iya, nanti yang Soalnya terpenting. kalau orangnya udah meyakinkan ya kan. Ya, yang terpenting iklan tuh target marketnya sesuai sama copywriting atau konten promosi kita, harus klop di situ. Jangan sampai kita udah bikin copywriting atau konten yang bagus, target marketnya salah. Atau target marketnya udah kita setting sekeren mungkin, cara penyampaian kita di copywriting atau kalimat kontennya itu salah. Nah, itu kan nggak jodoh gitu. Nah, itu harus benar-benar klop di antara dua itu. Sama yang terpenting juga waktu iklan. Kalau kita memang jualan produk, ya kalau bisa iklannya tuh di akhir bulan menuju awal bulan, di mana momen-momen gajian. Nah, jangan sampai kita iklan di tengah bulan, terus kita ngarepin banyak penjual. Ternyata momennya salah kan, di saat orang belum gajian gitu. Nah, itu untuk trik-trik iklan sebenarnya banyak ya, ada penempatannya, ada waktunya kapan. Oke. Nah, saya mau nanya responnya dulu nih. Gimana kelas hari ini? Bermanfaat nggak? Bagus. Bagus. Iya. Cuman belum fokus sayangnya. Langsung praktek Pak, biar langsung ngefek ke income-nya. Minimal jualan di Facebook status sebenarnya juga bisa. Nah, ini ya. Nah, jadi sedikit ini promosi. Jadi tadi itu bagian dari Facebook Ads. Jadi saya itu sebenarnya di komunitas ini sedang bangun yang namanya Tajir Business School, nah TBS. Nah, di sini nih saya punya kurikulum riset di mana hasil-hasil saya riset di dunia digital marketing 5 tahun terakhir tuh saya kumpulin dalam sebuah kurikulum. Nah, nanti teman-teman itu bisa akses di sini nih. Nah, di kurikulum ini ada panduan dasar membuat website, lengkap nih, tulisan sama video tutorialnya. Terus juga ada panduan dasar Facebook Ads yang kita pelajari tadi, ini juga ada. Sampai benar-benar bisa ngiklan. Ini Google My Business, bagaimana mendaftarkan bisnis kita ke Google. Nah, ini ada trik-trik YouTube marketing, dan ini banyak. Nah, ini bisa diakses langsung di dalam kurikulum kita. Nah, ini yang saya bilang kurikulum riset. Nah, ini masuknya ke kelas premium atau berbayar kita. Jadi untuk dapetin akses belajar ini nanti ada biayanya gitu, ada pendaftarannya gitu. Nah, berapa pendaftarannya? Berapa kira-kira? Nah, nanti yang ambil kelas premium juga bakal dapat namanya produk dropship. Nah, itu ada beberapa produk dari kita. Produk yang bisa langsung dijual tanpa stok. Jadi sistemnya dropship. Terus sistem affiliate. Nah, affiliate ini kita mereferensikan teman-teman kita untuk belanja di sebuah web atau datang ke kelas kita, terus mereka join member. Nah, itu nanti ada fee afiliasi atau fee mereferensikannya. Tapi itu cuma putus di satu, jadi nggak harus nyari orang banyak-banyak gitu. Jadi kita memang cuma mereferensikan aja affiliate marketing. Terus, nah ini eksklusif untuk member premium itu bakal ada kurikulum tadi yang saya tunjukin. Terus nanti kita gabung ke komunitas, ada beberapa teman-teman pebisnis dari berbagai macam bisnis kita ada di sini, mulai dari kerajinan, ada yang punya bimbel, ada yang punya apa ya, yang les baca itu ya. Terus ada juga yang jual pulsa juga ada di sini, jual pulsa secara online. Jadi member kita bercampur-campur dari berbagai latar belakang bisnis. Nah, ini nanti kita ada konsultasi setiap hari Kamis jam 10. Biasanya ini praktek materinya ganti-ganti. Salah satunya juga Facebook Ads tadi, terus juga ada cara bikin web dan sebagainya. Nah, kalau untuk kelas gratis kita tetap ya Senin sampai Kamis jam 2 jam 4 itu terus ada kelas gratisnya.
Nah, kurikulumnya itu kalau memang dihargain tuh totalnya lumayan mahal karena apa? Dari berbagai macam platform. Misalnya kalau kita cuma ngikuti satu pelatihan aja, itu kan berbiaya gitu. Cara bikin web juga workshopnya seharian, biayanya lumayan mahal. Nah, ini cuma di satu kurikulum saya gabungin semua gitu. Nah, untuk normalnya itu harga paket kita tuh di harga basic 798, premium 1598. Nah, cuma kita masih ada promo hari ini 50%. Jadi paket basicnya itu untuk member premium itu ada 2 paket ya. Basic sama premium. Nah, basic itu 399. Premium 799. Bedanya apa? Bedanya nanti teman-teman bakal dapat produk tester aja. Nanti jadi produknya bakal beda. Fasilitas lainnya sama nih kayak kelas gratis umur hidup, kurikulum, kelas konsultasi. Terus beda basic dan premium, ada komisi mereferensikan teman kita untuk bergabung. Nah, kalau untuk di basic itu ada komisinya 20%. Nah, kalau premium 30%. Nah, itu aja untuk sedikit review kelas premium kita. Nah, ini bakal ada terus konsultasi via WA group dan kelas setiap Kamis. Sama kurikulum yang bisa diakses kapan aja dan di mana aja melalui Google Classroom. Nah, buat teman-teman nanti yang mau konsultasi langsung bisa chat saya di nomor WA ini 0882 1690 8055. Nah, itu aja untuk materi hari ini Facebook Ads, semoga bermanfaat. Kita masih punya beberapa menit untuk konsultasi atau tanya jawab seputar Facebook Ads. 1 menit. Nggak apa-apa, lewat dikit. Nah, untuk Mas Margo bisa lanjut setelah ini. Nggak apa-apa, karena kalau Zoom cuma sampai jam 4, Mas. Nanti kita tutup Zoom bisa. Nah, itu keuntungan yang datang langsung ke sini ya, kelas offline. Jadi masih bisa tanya jawab setelah jam 4. Mari di Jakarta, silakan rapat. Enggak sih, kita belum mulai materi fanspage-nya tadi. Dia bisa ikut lagi, Pak. Masih bingung. Iya, ini ya, kemarin kan tahun puasa berapa hari kan? Dari Mas Agus ya? Ya. Dari Mas Agus ya? Itu dari mana, Pak? Oh, dari WA Group ya? WA Group. Nah, oke, teman-teman, udah jam 4. Nah, nanti saya kasih link replay kelas ini ya. Nanti saya upload di YouTube dan saya kasih linknya. Oke, makasih. Tinggal di japri aja nomor saya yang ini ya, 0882 1690 8055. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Selamat sore. Sampai ketemu besok. Yap, besok saya kasih linknya lagi. Terima kasih Pak Dadang. Yap. Terima kasih, Mas. Yuk.